Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nedi Java Almaduri dengan NPM 243402516099. Hari ini saya akan membahas topik yang penting sekali untuk dunia kerja yang modern, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi kunci sukses perusahaan masa kini. Di era digital yang sekarang, perubahan terjadi begitu cepat. Perusahaan yang bisa bertahan dan juga berkembang bukan hanya punya modal yang besar dan juga teknologi yang canggih, tapi mereka punya SDM yang unggul dan juga tidak bosan untuk terus berkembang. Slide selanjutnya, saya akan membahas mengapa pelatihan dan pengembangan ini tuh sangat penting. Pelatihan dan pengembangan ini tuh bukan hanya sekedar formalitas, tapi investasi jangka panjang untuk perusahaan. Beberapa alasannya, yang pertama, meningkatkan produktivitas dan karyawan yang terlatih bisa menjadi kerja lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, mengurangi turnover. Jika karyawan merasa dihargai dan dikembangkan, mereka akan menjadi lebih betah dan juga loyal kepada perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan retensi talenta. Talenta terbaik cenderung bertahan di perusahaan yang memberi kesempatan mereka untuk berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas metode pelatihan yang efektif. Agar pelatihan berhasil, metode yang digunakan ini tuh harus efektif dan juga tetap menarik. Nah, ada nih beberapa metode yang terbukti efektif. Salah satunya, yang pertama, ada workshop dan seminar yang interaktif, di mana mereka bisa belajar bersama sambil berdiskusi dan juga sharing tentang pengalaman mereka. Yang kedua, ada on-the-job training, yaitu langsung praktik di tempat kerja sambil mendapat bimbingan dari para mentor yang sudah berpengalaman di sana. Yang ketiga, ada e-learning dan micro-learning. Itu belajar lewat platform digital, karena biasanya banyak sekali orang yang share pengalaman mereka di sana. Lalu di sini ada manfaat pelatihan dan pengembangan untuk perusahaan. Yang pertama, dapat menambah daya saing dan inovasi. Yang kedua, menciptakan budaya kerja positif dan produktif. Yang ketiga, mengurangi adanya kesenjangan kemampuan antar karyawan. Selanjutnya, ada manfaat untuk karyawan. Yang pertama, mendapatkan peluang karir yang lebih luas. Yang kedua, merasa dihargai dan menjadi lebih semangat untuk bekerja. Lalu juga bisa membangun koneksi dan relasi yang profesional di lingkungan kerja, dan juga lebih siap untuk menghadapi perubahan di dunia kerja modern. Dan juga lebih siap untuk menghadapi perubahan di dunia kerja modern. Selanjutnya, ada tantangan dan solusi. Pelatihan ini tuh emang penting, tapi pelaksanaannya juga nggak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul itu ada karyawan yang sibuk, di mana mereka jadi susah mengatur waktu untuk pelatihan. Yang kedua, biayanya itu cukup besar. Ketiga, ada yang masih resisten dan menolak untuk ikut karena sudah merasa nyaman. Nah, ada juga solusinya. Solusi yang pertama, kita dapat menerapkan blended learning atau gabungan antara online dan tatap muka sehingga menjadi lebih seimbang. Yang kedua, mendapat dukungan penuh dari pihak manajemen. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan evaluasi terus-menerus agar program ini tuh menjadi makin efektif. Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan ini bukan hanya sekedar formalitas HR, tapi juga fondasi penting untuk membangun SDM yang unggul. Jika perusahaan itu mau maju, harus menginvestasi di pelatihan yang sekarang atau sejak dini. Karena SDM hebat itu artinya masa depan perusahaan itu menjadi lebih kuat. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat salah penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.